Supriyati dari jurusan Pendidikan Matematika 2017 kelas A. Saya dari kelompok 8 ingin mempresentasikan makalah saya berjudul Manusia dan Lingkungan untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Sosial dan Budaya Dasar yang dibimbing oleh Ibu Winin Maulidia Sofa. Sebelum masuk pada hakikat dan makna lingkungan bagi manusia, kita harus mengetahui manusia dan lingkungan. Apa sih manusia itu? Manusia adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan dengan skala potensi dan fungsinya yang tunduk pada aturan alam, yang mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, mati, dan seterusnya, terkait serta berinteraksi dengan alam dan lingkungannya dalam hubungan timbal balik itu baik positif maupun negatif. Kemudian lingkungan. Lingkungan adalah suatu media di mana makhluk hidup tinggal, mencari dan memiliki karakter serta fungsi yang khas yang mana terkait timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang mendudukinya, terutama manusia yang memiliki peranan yang lebih kompleks dan real. Kemudian hubungan manusia dan lingkungan. Manusia tidak bisa dipisahkan dengan lingkungannya, karena manusia memerlukan udara dari lingkungan untuk bernafas, serta makan dan minum juga memerlukan lingkungan. Manusia bisa memanfaatkan lingkungan, namun manusia juga harus menjaga dan melestarikan lingkungan tersebut. Kemudian poin A yaitu hakikat dan makna lingkungan bagi manusia. Selama dalam hidupnya manusia itu pasti berinteraksi dengan proses interaksi yang dilakukan manusia adalah menuntut adaptasi. Manusia merupakan makhluk hidup yang cepat beradaptasi dengan lingkungannya. Tugas manusia adalah menjaga dan melestarikan lingkungan agar tidak berdampak pada kerusakan lingkungan. Jika lingkungan mengalami kerusakan dan kepunahan, maka juga akan sebaliknya manusia juga akan mengalami kepunahan. Di dalam hidupnya, manusia membutuhkan air, udara, dan ruang hidup. Manusia juga mengeluarkan limbah, yaitu limbah yang berupa limbah cair, padat maupun gas. Limbah ini juga akan masuk ke dalam lingkungan. Dapat dibuktikan secara langsung maupun tidak bahwa manusia itu dapat memengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan. Maka dari itu, kepedulian manusia terhadap lingkungan sangatlah penting. Pada hakikatnya, manusia adalah objek dan subjek lingkungan. Manusia sebagai objek lingkungan berarti manusia itu dikendalikan oleh lingkungan, karena lingkungan akan berpengaruh pada kehidupan manusia. Kemudian manusia sebagai subjek lingkungan. Manusia sebagai subjek lingkungan berarti manusia memiliki kemampuan mengendalikan lingkungan, memanipulasi, mengeksploitasi lingkungan, karena manusia itu mampu berpikir, memiliki ilmu pengetahuan serta akal budi. Kemudian pembahasan mengenai hakikat dan makna manusia terdiri dari dua aspek, yaitu yang pertama lingkungan hidup atau alam. Lingkungan hidup atau alam adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan alam dan berada di sekitar manusia, terdiri dari faktor abiotik dan faktor biotik. Faktor abiotik yaitu berupa tanah, air, udara, suhu, dan cuaca. Kemudian faktor biotik. Faktor biotik yaitu seperti hewan, tumbuhan, dan manusia. Yang kedua, lingkungan sosial budaya. Lingkungan sosial budaya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pola-pola sosial. Segala sesuatu yang berhubungan dengan pola-pola sosial itu terbentuk mengikuti keberadaan manusia itu sendiri. Lingkungan sosial budaya akan mengalami perubahan yang sejalan dengan meningkatnya kemampuan adaptasi kultural manusia terhadap lingkungan. Pada hakikatnya, makna lingkungan bagi manusia sangatlah jelas bahwa lingkungan mempunyai peranan yang penting bagi manusia. Arti penting lingkungan bagi manusia menurut Herinanto dan Winarno 2010 yaitu: yang pertama, lingkungan adalah tempat hidup manusia dan
memberi sumber kehidupan manusia seperti tanah yang dapat dimanfaatkan untuk bertani dan ditanami seperti padi, kopi, dan teh. Yang kedua yaitu perairan yang bisa digunakan untuk tambang. Kemudian yang ketiga, lingkungan memberi pengaruh sifat dan karakter manusia seperti manusia yang hidup di pegunungan kebanyakan memiliki sifat karakter yang lembut dan memiliki suara yang lembut juga. Akan tetapi manusia yang tinggal di perkotaan dengan lingkungan yang penuh kebisingan dan kepenatan, dinamika tuntutan hidup mengalami dan menjadikan manusia itu cenderung memiliki karakter dan sifat yang keras. Kemudian yang terakhir yaitu manusia memperbaiki, mengubah dan menciptakan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan kesejahteraan dan kebahagiaan hidupnya. Kemudian poin B, kualitas penduduk terhadap kesejahteraan. Lingkungan dan manusia adalah suatu hal yang selalu berkaitan. Setiap harinya manusia dan lingkungan itu selalu berinteraksi. Keberadaan lingkungan dapat memberikan sumber kehidupan agar manusia hidup sejahtera. Pengaruh lingkungan terhadap kesejahteraan manusia, jika kita menelusuri sejarah, maka kita akan melihat adanya usaha manusia untuk meningkatkan kesejahteraan tersebut. Seperti pada zaman dahulu, manusia itu hidup dari jelajah dan mengembara. Mereka hidup dari hasil hutan, yaitu seperti mencari buah-buahan dan umbi-umbian. Sedikit demi sedikit bertambahnya populasi mereka mampu bercocok tanam dengan cara di hutan tersebut dapat dimanfaatkan dan mampu membuat tempat tinggal yang dekat dengan sumber air. Akhirnya mereka hidup menetap dari hasil pengalaman secara lebih baik. Kemudian sedikit demi sedikit manusia mampu mengubah komunitas biologisnya. Perubahan alam lingkungan manusia dapat berpengaruh secara positif maupun negatif. Sedikit demi sedikit bertambahnya populasi mereka mampu bercocok tanam dan memiliki tempat tinggal yang dekat dengan sumber air. Akhirnya mereka hidup menetap dari hasil pengalamannya secara lebih baik lagi. Sedikit demi sedikit manusia mulai menyesuaikan, bahkan mampu mengubah komunitas biologisnya. Perubahan alam lingkungan manusia dapat berpengaruh secara positif maupun negatif. Dikatakan berpengaruh secara positif jika manusia mendapatkan keuntungan, dan akan berpengaruh negatif jika dapat mengurangi kemampuan alamnya. Kemudian keberadaan penduduk memiliki hubungan erat dengan lingkungan dan kesejahteraan. Penduduk merupakan modal utama pembangunan dan pengembangan lingkungan. Kualitas penduduk dapat mencapai dan membangun kesejahteraan. Penduduk tidak boleh bergantung pada lingkungan, tetapi harus mampu mengelola lingkungan. Penduduk yang berkualitas meliputi tingkat pendidikan, skill, dan etos kerja. Kemudian poin C, yaitu problematika lingkungan sosial budaya yang dihadapi masyarakat. Problematika dalam lingkungan sosial budaya merupakan permasalahan yang menyangkut tata kelakuan amoral, abnormal yang berlawanan hukum dan merusak. Problematika sosial budaya digunakan atas beberapa faktor, yaitu yang pertama faktor ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran, dan kelaparan. Yang kedua faktor psikolog. Faktor psikolog itu seperti bunuh diri dan sakit jiwa. Yang ketiga faktor biologi. Faktor biologi itu misalnya terjadinya wabak penyakit. Dan yang
yang terakhir faktor kebudayaan, misalnya terjadinya konflik antar sosial beragama dan kelompok etnis lainnya. Terjadinya kerusakan pada lingkungan dapat disebabkan karena faktor alam dan faktor manusia, yaitu ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Faktor alam itu seperti dengan banyaknya bencana alam seperti gunung meletus, gempa bumi, tanah longsor, dan sebagainya. Faktor buatan itu seperti penebangan pohon yang dilakukan oleh ulah manusia yang tidak bertanggung jawab, yang akhirnya menyebabkan tanah longsor maupun banjir. Pada akhirnya manusia itu menginginkan terciptanya kehidupan yang aman dan tentram untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Kemudian poin dia itu isu penting yang menjadikan persoalan lintas budaya secara umum merupakan isu global. Yang pertama, isu tentang lingkungan, yaitu seperti kekurangan pangan. Problematika kekurangan pangan ini selalu menghantui umat manusia, karena kendati tingkat pertumbuhan ekonomi meningkat. Hal ini disebabkan pertumbuhan penduduk dunia yang cepat tidak seimbang dengan produktif pangan, dan juga masalah keadilan dan distribusi sumber pangan yang tidak merata. Kemudian yang kedua, kekurangan sumber air bersih. Semakin bertambahnya jumlah penduduk meningkat, maka kebutuhan air bersih juga akan meningkat. Sumber air berkurang dan juga semakin habis. Kekurangan air bersih dapat menimbulkan beberapa penyakit seperti malaria, demam berdarah, tipes, dan sebagainya, dan juga menjadikan orang itu kehabisan dana dan waktu untuk memperoleh air bersih tersebut. Kemudian pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan itu seperti masuknya zat atau makhluk hidup, energi atau kehidupan komponen lainnya ke dalam lingkungan hidup, karena ulah manusia seperti pencemaran tanah, yaitu yang menggunakan pupuk buatan yang dapat mengakibatkan pencemaran tanah. Terus kumpulan sampah-sampah yang mengakibatkan pencemaran tanah juga itu dari industri pertanian yang mengandung bahan kimia yang membahayakan tubuh manusia dan juga hewan, dan berpengaruh terhadap anak-anak, yaitu terganggunya pernafasan dalam peningkatan oksigen dan kemudian pencemaran air seperti pembuangan limbah pabrik karena terkena pestisida, insektisida maupun kemudian yang kedua, pencemaran tanah seperti yang menggunakan pupuk buatan yang dapat mengakibatkan pencemaran tanah. Kemudian sampah industri pertanian yang mengandung bahan kimia yang membahayakan tumbuhan manusia maupun hewan, dan juga berpengaruh terganggunya pernafasan pada anak karena pengaruhnya hemoglobin di dalam peningkatan oksigen. Kemudian yang ketiga, pencemaran air. Pencemaran air seperti pembuangan limbah pabrik, terkena pestisida, insektisida maupun herbisida yang digunakan manusia dalam pertanian. Kemudian pencemaran udara. Pencemaran udara dapat terjadi ketika komponen udara berada pada jumlah atas dan di atas normal,
yang dapat membahayakan lingkungan seperti aktivitas manusia sehari-hari maupun produksi serta asap kendaraan yang semakin meningkat. Kemudian pencemaran suara, seperti kebisingan keramaian yang terjadi di lingkungan perkotaan seperti suara mesin atau kendaraan yang jumlahnya semakin meningkat dapat mengakibatkan ketulian, kebutaan, dan depresi. Kemudian perubahan iklim, seperti terjadinya gerakan rumah kaca yang memicu terjadinya pemanasan global yang terjadi. Perubahan iklim mengakibatkan perubahan yang tidak terkira, seperti meningkatnya suhu, terus banyaknya banjir dan badai, mengalami kemarau yang panjang. Dan di situ ancamannya dapat berupa panasnya suhu, meningkatnya penyakit seperti demam berdarah, diare, malaria, terjadi banjir, terus gagal panen karena cuaca yang tidak begitu mendukung, terus kekurangan air bersih karena kekeringan. Kemudian isu tentang kemanusiaan, seperti contohnya yang pertama kemiskinan. Kemiskinan merupakan permasalahan kemanusiaan atau masalah global yang dihubungkan dengan kebutuhan, kesulitan, serta kekurangan dalam berbagai keadaan dan kebutuhan hidup, seperti kekurangan materi yang mencakup pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemudian kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial itu seperti tidak mampunya berpartisipasi dalam masyarakat dan keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan. Kemudian yang kedua, wabah penyakit. Wabah penyakit adalah istilah umum kejadian tersebarnya penyakit. Wabah penyakit menular merupakan kejadian berjangkitnya penyakit yang menular dalam masyarakat yang jumlah penderitaannya itu semakin meningkat dan dapat menyebabkan kematian penduduk yang disebabkan oleh faktor alam yang simpulannya yaitu manusia hubungannya sangat erat dengan lingkungan. Manusia sangat membutuhkan lingkungan untuk kelangsungan hidupnya. Sebaliknya, lingkungan juga membutuhkan manusia untuk melestarikan lingkungan. Manusia mempunyai pengaruh penting dalam kelangsungan ekosistem maupun habitat manusia itu sendiri. Tindakan dan kebijakan tentang hubungan dengan lingkungan akan berpengaruh bagi lingkungan dan manusia itu sendiri. Manusia perlu mengambil tindakan dan kebijakan terhadap lingkungan sebagai usaha untuk memperoleh efisiensi pemanfaatan sumber alam dan juga lingkungan. Jadi kita sebagai manusia wajib menyadari bahwa kita saling berkaitan dengan lingkungan yang mengitari kita. Maka dari itu kita harus menjaga dan melestarikan lingkungan secara lebih baik lagi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam menjelaskan materi, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Kepada Ibu Wini, mohon maaf apabila saya bermateri banyak kesalahan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.